Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel Adi TV Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada kalian semuanya bagaimana cara kita mengetahui apakah sebuah transistor PNP atau NPN itu dalam keadaan baik atau sudah rusak. Untuk itu ikuti terus tutorialnya sampai habis. Jadi untuk menentukan sebuah transistor PNP atau NPN itu masih dalam keadaan baik atau sudah rusak, dalam hal ini kita akan gunakan dengan dua cara ya teman-teman. Untuk cara yang pertama kita gunakan multitester dengan skala kali 1, dan yang kedua kita gunakan multitester pada skala kali 1K. Untuk pendeteksian kerusakan pada transistor PNP atau NPN pada skala kali 1 ini sebenarnya masih jarang ya kita ketemukan, namun tidak ada salahnya kalau kita gunakan skala ini karena terkadang ada juga transistor di suatu waktu kita ketemui rusak dengan cara skala kali 1 ini. Jadi seperti apa? Ini kita ambil contohnya. Ini adalah transistor A1015 sebagaimana sudah saya terangkan pada tutorial saya sebelumnya, bahwasanya transistor yang diawali dengan huruf A ini adalah jenisnya PNP dengan kaki basis adalah positif. Jadi kita akan tentukan dulu kaki basisnya di mana, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum paham menentukan kaki basisnya di mana, silahkan cek video saya sebelumnya. Jadi kaki basisnya adalah sebelah kanan dari transistor ini. Jadi tulisan yang berhadapan dengan kita ini adalah sebagai acuan di mana letak kanan dan kirinya. Jadi sebelah kanan adalah basis. Kemudian kaki tengah dan kaki pinggir sebelah kiri ini adalah kaki kolektor dan emitor. Kaki kolektornya itu ada di tengah dan kaki emitornya ada di pinggir sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya silakan tonton video saya sebelumnya. Di situ sudah saya terangkan cara bagaimana menentukan kaki basis, emitor dan kolektor ya. Jadi kaki kolektor, pergerakan jarum tester itu harus sama dengan kaki emitor. Jadi probe hitamnya ini menunjukkan kaki kolektor dan emitor ya. Ini kaki kolektor dan ini kaki emitor. Lihat pergerakan jarum tester harus seimbang. Jadi kalau suatu waktu teman-teman mendapati transistor diukur kaki emitor dan kolektornya tidak seimbang, maka transistor tersebut sudah kurang bagus. Nah, seperti itu adalah cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua, kita gunakan skala multitester pada kali 1K. Pada skala kali 1K ini, sebuah transistor PNP atau NPN dikatakan masih dalam keadaan baik atau sudah rusak, maka terlebih dahulu harus melewati 6 kali pengukuran. Dan setelah dilakukan 6 kali pengukuran, transistor yang masih bagus itu adalah transistor yang nantinya ketika sudah 6 kali diukur atau 6 kali dilakukan pengukuran, maka jarum tester hanya naik sebanyak 2 kali. Jadi kalau yang sudah rusak, dia akan naik lebih dari 2 kali. Atau mungkin diukur, dia bolak-balik naik. Atau mungkin ketika nanti diukur, jarum tester bergerak hanya berdenyut sedikit. Itu juga menandakan dia sudah rusak.
Jadi kita akan langsung saja ukur. Kaki basis untuk transistor A1015 ini adalah sebelah kanan dan dia positif kaki basisnya. Seperti ini. Oke, satu kali pengukuran. Kemudian pindah probe hitamnya di tengah. Ini dua kali pengukuran. Dan jarum tester tadi sudah naik dan ini juga yang kedua sudah naik. Ini sudah dua kali naik jarum tester. Terus selebihnya itu nggak boleh naik. Kemudian probe hitamnya pindah ke kaki kiri, kemudian probe merahnya letakkan di tengah. Ini sudah 3 kali pengukuran, tidak naik ya. Kemudian balik transistornya, lalu ukur lagi kaki pinggirnya, kita beri probe hitam dan probe merah. Seperti ini, tidak naik. Ini sudah 4 kali pengukuran. Kemudian probe hitamnya letakkan di tengah. Ini 5 kali pengukuran. Kemudian probe hitamnya letakkan lagi di pinggir dan probe merahnya gantian letakkan di tengah. Nah, ini 6 kali pengukuran. Jadi dari 6 kali pengukuran ini didapati hanya 2 kali jarum tester ini naik. Itu menandakan transistor ini masih dalam keadaan masih bagus. Kemudian contoh berikutnya kita akan ambil transistor dari jenis NPN, yaitu C1815. Transistor C1815 kaki basisnya adalah negatif karena dia jenisnya NPN. Jadi kaki basisnya kita akan tentukan di mana. Nah, kaki basisnya itu adalah sebelah kanan ya. Jadi ini probe hitamnya kita tempel di kaki sebelah kanan, kemudian probe merahnya ditempel di sebelah kiri. Ini 1 kali pengukuran. Jarum tester naik, kemudian probe merahnya pindah ke kaki tengah dan jarum tester naik lagi. Jadi 2 kali pengukuran dan 2 kali naik jarum testernya sudah. Dan selebihnya tidak boleh jarum tester naik lagi. Jadi ada 4 kali pengukuran lagi yang belum dilakukan. Kemudian probe merah pindah lagi ke kaki sebelah kiri dan probe hitam pindah di kaki tengah. Nah, ini 3 kali pengukuran, tidak ada naik lagi. Kemudian balik transistornya, lalu probe merah dan hitam letakkan di pinggir seperti ini. Lihat jarum tester tidak ada naik. Ini 4 kali pengukuran. Kemudian probe merahnya letakkan di tengah. Probe hitamnya tetap di sebelah pinggirnya ini ya. Ini 5 kali pengukuran dan pindah lagi probe merahnya ke sebelah pinggir. Lalu gantian probe hitamnya di tengah. Nah, ini 6 kali pengukuran. Dan jarum tester tidak ada naik atau berdenyut. Ini menandakan transistornya masih dalam keadaan masih bagus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga saja teman-teman semuanya bisa memahaminya. Jika mungkin ada teman-teman yang mungkin masih bingung, silakan teman-teman tanyakan melalui kolom komentar. Nanti akan saya jawab untuk pemahaman selanjutnya supaya lebih jelas lagi. Dan terima kasih ya buat atensinya, buat perhatiannya, serta buat dukungannya selama ini. Saya akan lebih banyak lagi memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat kalian semuanya. Untuk itu jangan lupa silahkan like, share, dan subscribe channel saya ini supaya semakin hari semakin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.